Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan sebuah materi tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Sebelum kita mulai belajar, luruskan niat kita bahwa kita belajar dengan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada pembelajaran sebelumnya pada materi tentang bunyi, apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan bunyi itu sendiri dan apa yang dimaksud sumber bunyi? Bunyi merupakan benda yang bergetar, sedangkan sumber bunyi adalah benda yang menghasilkan bunyi. Bunyi juga memiliki sifat yang salah satunya sudah kalian pelajari pada materi sebelumnya, yaitu merambat. Selain mengalami perambatan, bunyi juga dapat memantul dan mengalami penyerapan. Ya, yang pertama mari kita pelajari tentang pemantulan bunyi. Bunyi dapat memantul apabila terhalang oleh benda yang permukaannya keras. Contohnya ada dinding, batu, kaca, kayu, besi, dan lain-lain. Pemantulan bunyi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu gaung atau disebut juga kerdam. Gaung merupakan bunyi pantul yang datangnya atau terdengar bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucap. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Yang terdengar jelas hanya di awal atau di akhir. Contohnya, ketika kita mengucap sekolah, kemudian bunyi pantulnya sama juga sekolah, dan bunyi yang kita dengar yaitu selah. Gaung terjadi karena bunyi dipantulkan oleh benda yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Gaung dapat terjadi di gedung bioskop, gedung pertemuan, gedung pertunjukan, dan studio musik. Kemudian pemantulan bunyi yang kedua yaitu gema. Gema merupakan bunyi pantul yang datangnya setelah bunyi asli selesai terucap. Akibatnya, bunyi pantul tidak mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar lengkap sesuai bunyi aslinya. Contohnya, ketika kita mengucap sekolah, bunyi pantulnya sama, sekolah. Kemudian bunyi yang terdengar dengan jelas yaitu sekolah, sekolah. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh benda yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Gema dapat terjadi di lembah-lembah, bukit, dan di gua-gua yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Sifat bunyi selanjutnya yaitu penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda-benda yang permukaannya lunak. Benda-benda yang demikian disebut peredam bunyi. Contoh benda yang dapat menyerap bunyi antara lain ada benang wol, spons, kertas, kain, busa, karpet, karet, dan goni. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung dan kerdam. Contohnya, langit-langit gedung pertemuan, gedung bioskop, dan studio musik biasanya dilapisi salah satu bahan tersebut agar tidak terjadi gaung dan kerdam. Ya, bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi? Ya, sementara sampai di sini dulu. Jangan lupa nanti dipelajari lagi. Semoga dapat bermanfaat. Tetap semangat, dijaga ibadahnya. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.